أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala anbiya awal mursalin liyursiduna safi umuri dunya badin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sohibil ayati bainati wala mukzati bahiroti wala alihi washabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah yang pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga berkat nikmat itulah kita semua bisa berkumpul guna menunaikan suatu kewajiban atau suatu janji kita untuk selalu berkumpul, selalu bersilaturahmi yang sudah diamanatkan dari guru kita, dari pembimbing kita, untuk selalu saling ingat mengingatkan, saling kuat menguatkan satu sama lain dengan jalan silaturahmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke pertempatan ini mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga tak lupa salam dan sholawat semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Om C selaku pembina YPPAI Sepotapok, juga Om Ir selaku pembimbing YPPAI Sepotapok, juga para pengurus baik ketua umum, ketua harian, ketua ranting, dan juga bendahara, juga yang sama-sama kita hormati para ustadz, baik Ustadz Juarsa, Ustadz Usman, alhamdulillah Ustadz AA hadir, juga koordinator Ustadz yang selalu bertanggung jawab katanya, Bang Haris. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu diberikan beserta keluarga, diberikan sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga para ikhwan dan para akhwat, mudah-mudahan juga kita terliputi selalu diberikan nikmat sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya kemarin ada tugas dari pembimbing kita, Om. Nanti pembawa acara serahkan kepada Bang Aris dan sampean sekapur sirih. Jadi minggu kemarin nggak sempat karena Ustadz Juarsa berhalangan, jadi kemarin saya jadi pemain cadangan. Nah, malam ini saya tunaikan tugas saya. Sekapur sirih ya sebentar aja gitu kan, namanya sekapur sirih, sedulit lah kalau untuk apa namanya, biar pas. Kalau sedikit juga mungkin ngurangin rasa, kalau kebanyakan juga blenger gitu kan. Mau ngomong apa juga
ya seperti yang lain gitu, apa yang mau disampaikan gitu. Karena kalau berbicara bab agama itu agak sedikit riskan, karena kalau di sini berbicara itu banyak yang nolak-nolak gitu. Karena apa? Akan ada efeknya. Namanya beragama itu kan belajar bertanggung jawab. Jadi apa yang disampaikan jangankan nanti gitu. Jadi langsung di kita itu harus dipertanggungjawabkan di dunia ini gitu. Jadi kadang-kadang ya banyak berbicara terus ketemu kejadian-kejadiannya dan menjadikan sebuah ketakutan-ketakutan untuk berbicara lagi. Padahal itu mah sebagai penguat kita, sebagai pengingat kita, mungkin ya kesalahan dari kita sendiri yang memang bukan haknya ya untuk disampaikan gitu, atau sesuatu yang belum dikerjakan kita sampaikan, itu kerja dulu, dibuktikan dulu gitu kan ibaratnya gitu. Jadi harus segala sesuatu itu harus yang penting di prakteknya aja gitu kan. Di prakteknya setelah tahu dapat hasilnya atau dapat manfaatnya atau fungsinya dari satu yang kita kerjakan itu terasa dulu oleh kita manfaatnya, baru kalau memang ada saudara kita yang membutuhkan ya kita berikan gitu. Tapi kalau nggak diminta ya nggak usah diberikan, sia-sia juga nantinya akhirnya. Jadi ya kalau butuh saja. Ya yang sudah sih banyak menceritakan pengalaman. Jadi saya sedikit bercerita pengalaman awal keberangkatan saya masuk ke keluarga besar YPPAI. Ya dulu ada seorang pemuda yang ya bandel lah gitu. Namanya anak muda kan segala pengen dicoba gitu kan. Nah itu lagi nongkrong, lagi megang gitar, nyanyi-nyanyi, didekati seorang pemuda juga gitu, mengajak kenalan ya kan, karena dia di rumah nggak punya teman, jadi wah ada yang nongkrong tuh disamperin sama dia, kenalan yuk gitu, kenalan. Karena memang ya punya hobi sama sebenarnya gitu, main gitar, nyanyi-nyanyi. Kebetulan pada malam minggu ada pengajian di rumah kakaknya itu, dan dia ngajak saya, ayo ikut pengajian gitu. Ya awalnya saya itu dasarnya memang kalau agama itu takut gitu. Takutnya apa? Karena nggak bisa ngaji. Ngaji dulu kecil itu pindah-pindah terus, jadi nggak hatam-hatam itu. Mungkin ya juz amma juga nggak hatam, karena belum hatam sini pindah lagi ke sana, pindah lagi sana gitu. Kalau dulu kebetulan kecil saya di Jawa Tengah itu setiap habis maghrib itu pasti ada seorang ustadz yang ngajar. Jadi silakan anak-anak yang mau gitu ikut aja gitu, tanpa dipungut biaya, tanpa apa, yang penting punya niat ikut ngaji ya diajarkan gitu. Nah ikutlah saya ngaji itu, cuma ya begitu, ya namanya anak-anak kan, wah di sana rame katanya. Ya dulu mungkin kecil-kecil juga sudah kenal dengan apa kan yang bebek gitu ya. Jadi, wah sana tuh banyak yang kinclong-kinclong katanya, pindah sana gitu. Ya akhirnya begitulah. Ngaji apa sih? Saya bilang gitu kan. Ya udah ikut aja, ikut. Nggak tahu sama sekali ngaji apa. Ikut berapa kali ikut.
Terus beat lah, ada beat kan, di beat mandi, ya tidak punya apa gitu, cuma ngikut aja gitu ya, suruh prosesi beat ikut aja terus mandi. Setelah itu diperkenalkanlah, saya diajak ke Majelis Garut. Kebetulan Pak Guron itu berkediaman di Garut, mempunyai majelis, kalau nggak salah masjid udah ada ya waktu itu ya, masjid sama majelis, ada foto lamanya tuh, ada majelis lama tuh. Masjid belum ada ya, masjid belum ada ya, baru majelis. Dan dia berkesempatan mukim di sana berapa hari, ya makanya ngerasain kalau ada cerita sumur, ada cerita makan, terus ditawarin. Dulu Pak Guron tuh seneng lalapnya itu kencur, ini makan kencur nih buat kesehatan, dia bilang. Ya itu berkesan lah buat saya. Terus setelah dari Garut, diperkenalkanlah kampung halaman dari yang ngajak saya ini, yaitu di Tasik. Sempat mukim di rumah itu, diperkenalkanlah kampung halaman dari mungkin dari nenek-nenek dari sudah mukim lama di situ kan. Nah di dalam perjalanannya itu saya mengenal Pak Guron ya sangat sebentar gitu. Ya ada rasa penyesalan juga, kenapa nggak terus gitu mengikuti. Dan saya tapi saya ada obatnya juga. Ternyata yang selalu rajin ngaji, rajin ini juga ada rasa penyesalan juga. Kayak itu ada rasa penyesalan, kenapa waktu zaman Bapak itu nggak serius gitu, nggak terlalu mendalami. Jadi sama aja, cuma mungkin kadarnya berbeda ya kan, kadarnya berbeda. Mungkin di saya lebih dalam gitu. Ya saya setelah lepas, mungkin waktu itu zaman masih sekolah lah, zaman sekolah kan. Setelah selesai sekolah, saya dapat kerja, terus kebetulan dapat dinas keluar kota, sehingga jadi intel lah, jadi intel. Tapi alhamdulillah saya masih diberikan umur, karena ya saya dengar juga teman-teman waktu yang berbarengan dulu ya, ada barengannya juga sudah mendahului gitu. Ya saya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kembali masuk untuk mendalami ajaran ini. Ya awalnya langkahnya berat gitu. Ya awalnya itu dari baca-baca buku lah, buku-buku tasawuf gitu kan. Kok ada kemiripan ini gitu kan. Saya mencoba, saya pengen nih yang begini nih gitu. Mencoba menjelajahi bagaimana supaya bisa belajar kembali gitu. Tapi ada yang ngasih tahu, kamu tuh kan sebenarnya sudah punya gitu, sudah dibekali gitu, tinggal didalamin saja gitu. Nah, timbullah keberanian saya untuk bertemu kembali dengan ya sebut saja Wah Hendrik gitulah. Ya awalnya itu ada rasa takut karena ya banyak dosa, banyak ini gitu kan.
Tapi saya berpikir, kenapa kamu malu dengan makhluk? Gitu. Sedangkan jelas-jelas yang kalau makhluk itu kan nggak tahu ya, nggak tahu tingkah laku kita di luar tuh bagaimana, nggak tahu. Sedangkan yang memperhatikan kamu tiap hari itu, kamu tidak malu. Yang jelas-jelas tahu aja kamu tidak malu. Makanya saya coba beranikan diri lah. Ya walaupun nanti gimana-gimana ya saya pasrah saja. Akhirnya ketemulah di Masjid Al-Ansor itu. Wah, masih kenal saya? Yo kenal. Setelah sholat, ayo sini digeret saya ke. Ini kebetulan majelis ini masih kebun, tanaman mangga, ngobrol lah. Nah, terus diajaklah ngobrol-ngobrol, masih pengajian ya, masih, cuma Pak Guru sudah nggak ada gitu kan. Terus siapa Pak yang bimbing? Ya kita aja, silaturahmi. Dan kebetulan malam minggu setelah Depok kan pindah ke Klender, pengajiannya di Klender. Saya diajak ke Klender untuk silaturahmi. Dan kalau dulu tuh masih 1 bulan, malam minggu kedua sebulan sekali gitu. Udah sini deket gua aja, jangan jauh-jauh dari gua. Karena biasanya kalau orang baru tuh ada yang ngisengin gitu. Ya saya tahu orangnya yang ngisengin. Jangan jauh-jauh dari gua katanya. Udah saya mepet terus ke gua gitu kan. Iya. Ya itulah awal keberangkatan kembali perjalanan saya gitu kan. Ya kebetulan ini kita ada Pak Is yang kemarin memperkenalkan diri untuk masuk ke keluarga besar YPPAI. Ya kami dari segenap pengurus mengucapkan selamat datang Pak. Ya beginilah kondisi kita, pasang surut. Ya kalau zaman dulu mah selalu ramai gitu. Ya di dalam perjalanannya ya gitulah, timbul tenggelam. Ya mudah-mudahan Pak Is kerasan, karena memang masalah kemarin juga mengutarakan niat untuk bebersih gitu kan. Ya saya berpesan tidak menyalahkan niat Pak Is. Ya kemarin juga dibahas malam Jumat masalah bab niat. Niat itu awalnya timbul dari panca indera kita, mata melihat, kemudian dari telinga mendengar, bahwa kita melihat setiap malam minggu atau malam Jumat, malam Sabtu di Asri ada pengajian. Nah itu sehingga timbul niat kita untuk hadir. Cuma hati-hati terhadap niat, karena kalau ada niat terus tidak dilaksanakan, itu di Al-Quran digambarkan ibarat dengan kaum Samud. Jadi nanti coba buka sejarah kaum Samud, bagaimana yang Allah perlakukan terhadap kaum Samud. Karena kemarin Om Ir cerita itu mereka banyak niat tapi pelaksanaannya nol gitu. Niatnya ada tapi tidak dilaksanakan. Nah itu Allah akan memperlakukan bagaimana terhadap kaum Samud. Nah mengenai bab niat kemarin yang diutarakan Pak Is, ya sebagai gambaran saja, kalau niat kita ingin bebersih Pak Is ya, ibarat kain, ibarat kita punya celana jin Pak Is, kalau pengen dibersihkan itu ya
dikucek-kucek, dikeprek-geprek gitu, disikat supaya rontok kotorannya itu. Ya begitu Pak Is. Jadi ya bukan menakut-nakuti, bukan gitu. Tapi memang keberangkatan banyak yang tidak kuat di situ, di luar ekspektasi, karena orang berangkat pengajian itu kan pengen ada perubahan-perubahan gitu kan. Ternyata setelah ngaji kok hasilnya begini. Nah itu nanti bisa cerita dari Pak Ustadz Usman, Pak. Nanti korek cerita dari Ustadz Usman, banyak Pak cerita itu. Banyak masalahnya. Iya, beliau banyak pengalamannya. Saya mau ngaji bener gitu kok, yang saya dapat begini. Nah, padahal waktu ditanya itu, kamu yakin Allah itu ada? Jadi jawab yakin, gitu. Yakin dengan ininya gitu, dengan PD-nya gitu. Tapi setelah prosesnya ya apa namanya, maju mundur juga gitu, bertakon-takon kembali. Nah itulah perlunya kita ada obatnya Pak, tadi dibahas juga, di balik sesuatu itu pasti ada sesuatu gitu. Nah itu kita diberikan obat, yaitu dengan silaturahmi. Karena di dalam perjalanan ini kalau kita menjalankan sendiri itu sangat berat gitu. Banyak yang nggak kuat lah gitu. Makanya butuh kita untuk selalu bersilaturahmi, saling kuat menguatkan satu sama lain, saling doa mendoakan satu sama lain, sehingga Gusti Allah itu selalu memberikan kekuatan, ya kan. Nah kemarin juga ya saya sarankan nanti niatnya lillahi ta'ala aja Pak, lillahi ta'ala. Insya Allah kalau sudah lillahi ta'ala tidak ada apa-apa dengan apa-apa. Kita mau dapat, kita mau tidak dapat, ya lillahi ta'ala namanya kan. Sehingga kalau sudah lillahi ta'ala itu tidak akan timbul penyakit-penyakit yang baru lagi. Udah ikhlas saja. Saya mau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah gitu. Jadi apakah saya datang ke sini itu nanti membawa efek atau tidak dapat efek, ya yang penting kita ikhlas saja lillahi ta'ala. Ya belajarnya itu tadi kemarin itu saya bahas juga di buku kuning itu, harus kenal dulu Pak, harus kenal. Jadi sebelum berangkat itu harus kenal caranya bagaimana. Ya belajarnya kita dari rumah itu kita perhatikan, dari rumah berangkat ke tempat pengajian itu ada apa gitu. Nah itu banyak ya, alhamdulillah yang hadir di sini itu insya Allah sudah jadi pemenang semua, karena banyak saudara-saudara kita yang diberikan nikmat, diberikan kekuatan, diberikan apa, tapi tidak sanggup untuk sampai ke sini. Ya alhamdulillah Gusti Allah memberikan, mengersahkan gitu, kita bisa hadir di setiap malam minggunya. Karena sejatinya ya itu tadi, kita tidak punya kekuatan apa-apa dan tidak punya apa-apa, semata-mata karena pertolongan dari Gusti Allah, semata-mata diberikan kesempatan sama Gusti Allah. Ya Rohman Rohimnya Gusti Allah, ya belajarnya dari sana aja Pak, nggak usah jauh-jauh. Kita di sini belajar yang goib. Goib itu tidak tampak, tapi nyatanya ada. Ya, kayak pekerjaan-pekerjaannya juga ada. Kayak iri,
dengki, itu kan tidak tampak. Ya bisa dilihat, ditampakkan bisa. Cuma pekerjaannya itu kan yang menghasilkan itu kan. Kemarin juga dibahas bab hati itu, ya dari sana, dari awalnya. Ya itulah konsentrasi kita gitu. Bukan kepada yang jauh kan, bukan, gaib itu bukan. Tapi yang ada di dalam diri kita yang goib, yang selalu sama kayak di dunia ini ada teman kita yang mengajak kepada keburukan, juga nanti ada yang mengajak kepada kebaikan. Nah, tinggal mana yang kita ikutin gitu. Ya tadi di awal saya contohkan, teman saya ngajak untuk ngaji. Coba kalau saya tidak ikutin, mungkin ceritanya lain gitu kan. Dan alhamdulillah saya ikutin gitu. Nah, ya hasilnya mudah-mudahan adanya keselamatan. Kita selalu diberikan keselamatan sama Gusti Allah. Ya, itu merupakan suatu juga tujuan kita dibebaskan atau diselamatkan dari siksa api neraka. Pengharapan, jadi ada harapan supaya kita selalu dibimbing, diriksa, dijaga, nanti ajaran-ajaran banyak. Ya nanti insya Allah bisa Pak Is bisa sampai kepada di Beat Pak, karena memang mungkin sudah dengar juga dari cerita Mas Inok bahwa nanti ada prosesi Beat. Cuma kalau dulu mah diobral, siapa yang mau ya langsung dibawa ke Garut di Beat. Cuma ya begitu, setelah di Beat banyak yang jadi intel gitu. Nanti sadar-sadar kalau sudah tinggal kolor doang, datang lagi ke sini. Nanti udah pakai celana, baju lengkap, necis gitu. Jadi intel lagi. Begitu terus keluar masuk. Tapi ya kita itu proses ya, mudah-mudahan itu proses menjadikan suatu kedewasaan, suatu kepahaman. Ya kita maklum saja. Ya nanti mudah-mudahan hasilnya bisa terus istiqomah, terus rasa memiliki ini pengajian dan berkecimpung di pengajian ini, apa yang bisa saya perbuat terhadap agama, terus berjuang di dalam agama sehingga terus bisa istiqomah lah. Istiqomah nanti kita bisa teruskan ke anak cucu kita gitu. Sehingga tidak sampai hanya di kita saja gitu. Mudah-mudahan nanti ada generasi penerus sehingga tidak punah. Kemarin Om Ir membuka tugas kita sekarang adalah mengawal. Jangan sampai api yang sudah dikobarkan oleh guru kita terus diteruskan oleh pembina-pembina kita padam sama kita. Di tangan kita obor itu diserahkan ke kita bikin padam obor itu, tapi terus nanti estafet, mudah-mudahan Gusti Allah berkehendak ke sana, mudah-mudahan bisa diteruskan. Ya kalau sekarang mungkin agak dipermahal Pak untuk Beat itu, karena kemarin syaratnya harus hadir ngaji minimal 40 kali tidak putus. Kalau pengen cepat ya ada kesempatan selalu hadir di 3 malam gitu. Kalau enggak, kalau pengen santai-santai ya tiap malam minggu aja selama 40. Kalau putus ya ngulang lagi dari awal hitungannya gitu. Jadi ya untuk melihat juga keseriusan atau itikat kita benar nggak, sambil kita mendalami benar nggak ajaran ini apa yang diajarkan.
Jadi silakan nanti diperjuangkan yang untuk 40-nya itu nanti insya Allah kalau mengizinkan, ya cuma ini belum karena kita kemarin kebetulan robitoh kita yang di Garut yang biasa ngebeat itu sudah berpulang juga. Nah ini belum ada pencerahan atau mungkin sudah ada pembicaraan dari baik pengurus di Garut bagaimana nanti prosesi beat. Juga kemarin saya sih berkeinginan gitu, mungkin perlu disampaikan kepada Om Jai selaku pembina, kita sudah bisa mandiri untuk mengadakan prosesi beat di cabang. Nanti kita minta usulan bagaimana, ya mudah-mudahan pembimbing kita Om Ir siap. Saya sih punya keinginan begitu Om, nanti mungkin ada pembicaraan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekapur sirih. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa selalu hadir memenuhi janji kita untuk bersilaturahmi baik di malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, karena tanpa kekuatan itu kita tidak ada apa-apa dengan apa-apa. Lebih kurangnya saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.